wabarakatuh. Halo Sobat Muda. Nah, kali ini bareng aku, Aya, yang bakal menemani kegabutan teman-teman semua di malam minggu ini. Tentunya di podcast UKKPK Boys. Ngobrol santai bareng gue, lo apapun kita ceritain di sini. Nah, kali ini kita berada di segmen KBBI. Kita bincang-bincang indah. Dimana pada segmen ini kita bakal ngobrol bareng guest star yang cantik banget nih. Nah, Intel Muda pasti pada penasaran siapa guest star kita kali ini. Jadi, guest star kita kali ini yaitu Tufa Humairah Putri yang biasa disapa dengan panggilan Tufa. Jadi, Kak Tufa ini adalah Putri Hijab yang masuk ke dalam top 10 Putri Hijab Sumatera Barat tahun 2022. Oke, tanpa berlama-lama nih, kita langsung aja sapa. Halo Kak Tufa. Halo, ini aku nyapa kesini juga kesini ya? Iya, keduanya juga boleh. Oke, halo. Iya, gimana nih kabar kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Ayah sendiri? Alhamdulillah baik juga. Iya, ini walaupun cuacanya bolak-balik hujan dan berhenti gitu ya Kak, kita harus tetap jaga kesehatan ya Kak, jangan sampai sakit. Bener. Iya, sekarang kakak nih jurusan apa sih Kak? Sekarang aku lagi menempuh pendidikan di jurusan psikologi. Semester? Semester 7. Wow, bentar lagi ya Kak. Nah, iya bentar lagi dan alhamdulillahnya udah ngambil sih sebenarnya mata kuliah skripsi. Ada agak-agak spoiler sedikit ya. Cuman nggak ngaruh juga sih sebenarnya. Nggak apa-apa, semoga lancar terus ya Kak Amin, sampai skripsinya selesai. Nah, jurusan tadi psikologi, terus kesibukan kakak nih sekarang apa sih Kak? Oke, tadi karena Ayah ngeliat aku sebagai part of Putri Hijab. Nah, jadi hari ini sampai seterusnya aku jadi bagian dari Putri Hijab Sumatera Barat tahun 2022. Iya. Dan mungkin kegiatan lainnya juga selain kuliah ya, itu juga ada jadi penyiar di salah satu stasiun TV gitu. Jadi lumayan padat ya Kak, mahasiswa semester 7, Putri Hijab, di kuliah juga, dan jadi penyiar juga. Ini boleh dong Kak kasih tips ke Intel Muda semua gimana cara bagi waktu? Oke, ini sebenarnya aku juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya juga gitu kan. Jadi ada satu tips sebenarnya menurut aku yang penting banget buat dipertimbangkan gitu. Coba deh tentuin cost and benefit-nya. Jadi kita tuh bikin cost and benefit analysis. Cost itu kan apa yang kita keluarkan nih, contohnya waktunya, tenaganya, mungkin itu dari segi materinya atau finansialnya. Nah, untuk benefitnya itu apa yang kita dapetin. Jadi kita harus pertimbangin nih, kita pengennya untung gak sih? Iya dong. Nah, pasti. jadi kalau misalnya pengennya untung, coba lihat mana yang lebih untung nih ikut kegiatan ini apa ini. Kan pilihan ya sebenarnya, kuliah juga atau penyiar juga, kan pasti akan ada waktu yang bentrok. Cuman pilih lagi nih, ini pilihan lagi, mana kira-kira yang akan banyak benefitnya. Karena kan kita pengen untung ya, tentukan itu. Jadi lebih ke time management, dan untuk time management itu cara memperolehnya itu dengan menggunakan cost and benefit analysis tadi. Gitu. Tuh boleh diterapkan ya Toto Muda, biar tahu nih, biar bisa menentukan apa yang harus dilakukan ke depannya. Bener. Oke, ini kan kakak seorang Putri Hijab. Wah, menurut kakak sendiri nih, Putri Hijab itu apa sih Kak? Jadi Putri Hijab itu kan sebenarnya ajang ya untuk mencari muslimah-muslimah, wanita muslimah inspiratif yang nantinya akan memberikan inspirasi untuk orang-orang di sekitar gitu. Jadi tujuannya sebenarnya kalau dari aku pribadi lebih ke situ untuk pengertiannya gitu sih. Jadi udah masuk kayak ke tujuan Putri Hijab. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang mungkin sama dengan pijen-pijen yang lain, pasti tujuannya itu untuk mengajaklah anak muda untuk lebih bisa berinovasi, berkreasi segala macam. Nah, Putri Hijab ini dikhususkan untuk wanita muslimah gitu kan. Soalnya berhijab ya kan? Nah, pertama kan karena dia Putri Hijab gitu kan. Cuman kan banyak ya stigma di masyarakat kalau misalnya mungkin wanita berhijab ini kayaknya kurang bisa maju deh gitu ya. Entah karena itu kendalanya, ada yang ngomong nih hijab jadi kendala atau mereka tidak menjadikan hijab sebagai kendala. Cuman ada aja alasan dibalik hijab gitu. Nah, jadi coba deh ubah mindsetnya. Mungkin untuk diri sendiri dulu, nggak usah ubah stigmanya masyarakat gitu ya. Cuman itulah tujuannya dari Putri Hijab tadi, untuk menginfluence, untuk ngasih inspirasi juga ke wanita-wanita muda gitu.
gitu. Luar biasa banget nih. Nih dari penjelasan tentang Putri Hijab yang Kak sampaikan, apa sih yang membuat Kakak tertarik untuk join ke Putri Hijab ini? Oke, sebenarnya kalau untuk tertarik ya, banyak pengen sih dari awal banget itu, dari dulu pengen banget ikut pigeon, ikut ya pigeon lah, apapun itu. Cuman pertama kayak waktu dan kesempatan itu lebih mudah ketika aku ikut Putri Hijab ini. Yang kedua, alasan aku tertarik itu karena kan dia mencari kontestan yang menggunakan hijab, dan aku merasa banyak hal yang aku dapatkan dari hijab aku gitu, dan aku ingin nggak cuma aku sendiri yang merasakan manfaat dari hijab ini gitu loh. Jadi aku pengen lah dengan mungkin salah satu media untuk aku menginspirasi, untuk memotivasi, karena jujur aku senang untuk memberikan semangat atau motivasi ke orang-orang gitu loh. Terus juga mungkin untuk feedback ke depannya gitu kan, menjadi salah satu apa ya, brand diri juga ya, branding buat diri sendiri juga, bisa dipanggil kemana-mana gitu. Kalau misalnya secara agak kasarnya kayak gitu ya ngomongnya, cuman ya untuk branding diri juga sih lebih tepatnya. Ya apa sih Kak, dari muka Kakak tuh positive vibes, jadi Masya memberikan Allah. Masya Allah, terima kasih lah. cocok lah jadi influencer gitu. Amin. Bisa banget, dikasih berapa ya? Oh Jangan-jangan. Di belakang aja Di tapi. belakang aja. Oke. Ya ketahuan. Nah, dari alasan Kakak tadi kan tujuannya emang untuk memberikan motivasi agar wanita muslimah lebih percaya diri menggunakan hijabnya. Wah. Jadi jangan untuk intelektual muda yang masih ragu untuk berhijab, jangan ragu deh, kan udah nyata ya manfaat berhijab tuh banyak. Nah, intelektual muda. Oke. Proses Kakak dari awal hingga menjadi Putri Hijab ini apa aja sih Kak? Ada kendala atau mulus saja nih Kak? Sebenarnya kalau dibilang terkendala sih nggak terkendala, cuman banyak lika-likunya aja gitu ya. Aku nggak nyebut sebagai kendala sih, karena kan selain aku juga waktu itu menjadi ikut audisi gitu kan juga ada kegiatan lain, entah itu kuliah, entah itu jadi penyiar itu. Jadi kadang waktunya bentrok atau mepet di saat entah itu audisi atau karantina. Jadi lebih ke kadang agak drop gitu kan. Kadang gimana ya, prepare-nya rasanya kurang maksimal gitu, gara-gara kita banyak fokusnya kan. Jadi ngerasa kayak aduh kayaknya kurang prepare deh, kurang maksimal deh. Jadi lebih ke gitu sih kalau untuk lika-liku yang dirasain gitu ya. Karena kalau aku boleh cerita gitu kan, boleh banget Kak. Boleh ya. Jadi di waktu itu kan audisinya bukan audisi sih, kan kita udah kelar audisi nih. Terus nggak lama selang waktu itu langsunglah ke kayak visit store gitu. Jadi rangkaian kegiatan dari Putri Hijab itulah prosesnya. Nah beberapa mungkin kayaknya H-1 sebelum kita visit store itu aku baru aja kelar syuting gitu. Wah, itu terasa banget lah ya Kak, capek ya. Kebetulan syutingnya itu juga yang lebih ke alam. Jadi kita menjadi anak alam, jadi petualang gitu ya. Dan emang fisik kan yang didahulukan. Nah belum lagi prepare-nya, karena kan kita nggak mungkin nih, bagaimanapun look kita pribadi itu juga harus dipertimbangkan gitu kan. Nah belum lagi wardrobe yang digunakan segala macam. Jadi agak-agak stressful juga di saat itu. Stressfulnya kayak ya Allah nih udah jam berapa ini, pengen tidur karena besok pagi harus kayak gini, sedangkan ini belum kelar gitu. Lebih ke situ sih. Terus kayak sebenarnya karena mepet-mepet waktu tadi, jadi ngerasa kurang maksimal aja untuk persiapannya gitu. Pernah nggak sih Kakak pas persiapan itu sakit gitu? Pernah banget. Jadi pas waktu kondisinya ini kan kita kan dari alam, habis syuting dari alam itu kan dikasih waktu sehari lah istilahnya buat istirahat. Itu tuh aku demam sebenarnya. Nah kayak sokannya visit store, sorenya kan itu kita ada latihan koreo. Jadi untuk grand final kan nanti bakal ada koreo tariannya juga. Di situ tuh kayak ya Allah, dari pagi sampai mungkin bisa dibilang hampir maghrib itu nggak kelar-kelar pakai heels 12 cm, bayangin. Kita baru belajar. Terus kondisinya tuh kaki aku lagi ada kayak luka gimana ya, bengkak gitu kan. Terus kayak gara-gara itu kaki bengkak, akhirnya kenanya ke demam. Nah jadi kayak ya Allah kok jadi gini gitu ya. Cuman ya bawa enjoy aja sih, kayak ya udah seru-seruin aja gitu. Pernah sakit, pernah.
Itu sih karena Soalnya kalau sakit juga kan Kak, emang dari kitanya harus positif juga. Kalau bawain kita aduh sakit lemas nggak, itu malah apa ya? Pikiran tuh bener-bener membawa pengaruh sih. Iya bener banget. Jadi emang yaudah happy aja lah, nggak usah pikirin sakitnya gitu ya kan Kak. Nah terus proses menuju jadi putri hijab ini apa aja Kak? Kayak dari pendaftaran sampai lulus tuh apa aja sih Kak? Oke, jadi kalau untuk prosesnya itu pertama kan kita ada open recruitment dulu nih, gitu kan, pendaftaran. Nah, pendaftaran itu nggak muluk-muluk pendaftaran aja, kan ada syarat-syaratnya juga gitu ya. Entah itu nanti apa namanya tuh kayak pendaftarannya, terus nanti juga dikasih beberapa syarat, entah itu kayak hobi segala macam nanti dikirimin lewat email. Nah, terus apa ya? Setelah pendaftaran kita kan ada nanti disuruh foto juga tuh. Iya. Nah, buat kayak aku nggak tahu sih fungsinya untuk apa gitu ya. Nah, terus setelah pendaftaran kita masuk ke audisi. Nah, audisi itu mulailah kita masuk ke kayak ada wawancara. Wawancaranya aku juga nggak tahu sih boleh di-spill apa enggak, cuma lebih kurang tentang kepribadian kita gitu loh, tentang apa yang bisa kita bawa untuk putri hijab kayak gitu. Udah kelar audisi segala macam, itu ada kegiatan visit store juga namanya. Setelah itu visit store itu gunanya untuk ngeliat nih, sebenarnya kan itu kan bagian dari penilaian juga, ini mampu nggak menjadi influence, karena kan sekarang putri hijab itu diganti nama ya, dari putri hijab jadi putri hijab influencer. Nah gitu, jadi bagaimana kita itu bisa menginfluence orang-orang dengan membuat suatu konten lah gitu. Kan cikal bakalnya itu kan kelihatan dari situ kan, kemampuan kita untuk ngajak orang-orang gitu. Nah, setelah kita visit store tadi, kita juga ada beberapa kali latihan untuk koreo juga. Nah, nanti barulah masuk ke karantina gitu. 3. Oke, untuk karantina sendiri berapa lama sih Kak? Itu tuh karantina ada sekitar 3 hari 2 malam, dan untuk malam keduanya itu grand finalnya. Nah, di karantina biasanya ngapain aja sih Kakak? Atau kan pasti di karantina lebih happy ya Kak, karena menuju malam puncak gitu. Kalau dibilangin happy kayaknya agak bohong ya. Lebih ke under pressure. Jadi selama di karantina itu kita nggak ada istirahat sebenarnya. Hektik banget karena pertama mungkin untuk waktu karantinanya juga bisa dibilang lumayan singkat. Nah, terus juga sedangkan kegiatan yang ingin dicapai itu tujuannya banyak nih gitu kan. Dari awal masuk itu udah langsung kita dikasih pembekalan soal public speaking, kemampuan public speaking, terus juga bagaimana menginfluence orang-orang tentang influencer kan. Terus juga latihan kelas make up gitu kan. Terus nggak lama setelah itu kan istirahat nih segala macem, sholat kan. Nanti langsung nih kita take video untuk profile kayaknya tuh. Jadi kita disuruh bawa konsep pakaian cewek kue gitu. Wow. Nah, disitu kita kayak ada foto, take video juga. Cuman mungkin kalau diceritain kayaknya mungkin kayaknya kayak gitu aja nih. Cuman nggak sesimpel itu karena kan durasinya sih sebenarnya gitu kan. Nanti di malamnya kita langsung kayak ada gala dinernya. Habis gala dinner itu kita juga ada sharing sama alumni putri hijabnya. Terus kita juga langsung fitting baju nih untuk malam grand final. Karena kan sebenarnya kalau bisa dibilang singkat banget waktunya gitu kan, cuma sehari mungkin 2 hari lah paling lama gitu kan untuk karantina. Terus itu kita fittingnya itu sampai jam 12 malam. Emang dari pagi sampai pagi lagi. Nah, terus waktu istirahat itu kita nggak bisa istirahat karena apa? Kayak esokan paginya kita kan ada senam dulu nih ya, kita ice breaking dulu lah ya, biar tegang-tegang banget. Abis itu langsung kita deep interview. Nah, deep interview itu sebenarnya lah titik penilaian untuk siapa nih yang bakal menjadi the next winner. Itu paginya di malam puncak itu, di hari itu. Nah, kita deep interview, cuman karena kan 30 orang ya, terus emang yang kayak ya kan pasti makan waktu juga segala macam gitu. Kelar dari deep interview, kita langsung latihan koreo lagi. Nah, latihan koreo di selang-selingin nih waktu makannya juga, koreo juga. Terus karena kan harus good perform pas waktu grand final. Nah,
setelah itu kan udah kelar kira-kira itu udah siangan lah, udah masuk Kisoma, kita langsung make up untuk grand final gitu. Itu malamnya. grand finalnya malam. Iya. Nah, di sana lah ditanya-tanya lagi enggak Kak? Nah, untuk yang pertanyaan itu ketika on the stage itu itu untuk yang top 10. Nah, jadi top 10 itu nanti mereka dikasih clue sebenarnya siapa yang akan jadi top 10 itu nanti gini-gini. Terus nanti setelah itu kan dapatlah penilaian dari juri. Juri itu nggak cuma satu backgroundnya, entah itu dari public speaking backgroundnya. Aku juga nggak tahu sih sebenarnya dari mana aja backgroundnya, cuman pastilah ada beberapa pembagiannya. Nah, setelah itu dapatlah kalkulasi poin-poinnya, dapat top 5-nya. Nah, terus dapatlah the winner dan top 3-nya gitu. Winner, runner up 1 dan runner up 2. 3. Oke, bicarain harapan nih ya Kak. Harapan Kakak untuk diri Kakak sendiri dan Putri Hijab ke depannya itu apa sih Kak? Oke. Kalau harapan untuk diri sendiri ya, pertama semoga dengan aku mengikuti Putri Hijab ini aku bisa semakin bisa memberikan banyak hal-hal positif untuk orang lain gitu kan. Karena aku merasa kayak aku menjadi manusia itu ya ketika aku tuh bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Pasti itu kan. Dan titik kebahagiaan aku ketika aku tuh bisa membagikan ke orang lain, entah itu membagikan pengalaman, entah itu membagikan ilmu ataupun finansial apa segala macam lah, pokoknya berbagi. Karena titik kebahagiaan aku tuh di situ. Dan untuk mencapai itu ya mungkin ini salah satu wadahnya gitu. Pada saat aku bisa memberikan inspirasi buat orang-orang, dan harapan untuk Putri Hijab itu sendiri sebenarnya semoga aku bisa lebih bisa lebih berkontribusi lebih lagi untuk Putri Hijab, Putri Hijab juga bisa lebih melebarkan sayapnya gitu kan. Mungkin banyak anak-anak muda yang bilang kalau Putri Hijab tuh harus begini loh. Akhirnya banyak yang mengurungkan niatnya untuk gak ikut, tapi coba deh ikutan. Pengen juga deh kayak semakin banyak nih yang ikut kan jadi semakin banyak background, jadi semakin bervariasi dan mungkin semakin lebih inovasi lagi gitu untuk kedepannya untuk Putri Hijab gitu sih. Dan ya semoga bisa menyebarkan hal positif tadi gitu ke orang-orang di sekitar gitu sih. Nah, ini agak menyimpang nih, nggak menyimpang kali ya. Penyimpangan apa ini? Oh, bukan. Bicarain tadi kan Kakak juga kegiatan Kakak ada penyiar gitu, jadi penyiar. Nah, ada nggak sih Kak hubungan di Kakak jadi penyiar dan Putri Hijab ini? Nah, ini seru sih ngomonginnya. Karena sebenarnya dari awal kan kakak aku senior banget ya Kak. Jadi aku memang udah berhijab dari dulu, dari SD gitu kan. Nah, kan aku menjadi penyiar itu sebelum mengikuti Putri Hijab. Dan aku merasa karena hijab inilah aku ditawarkan untuk menjadi penyiar gitu. Dan aku pengen nih, mungkin dengan aku punya bekal sebagai penyiar, aku bisa membagikan ilmu-ilmu aku juga nih buat di Putri Hijab gitu segala macam. Dan mungkin juga salah satu media untuk memperluas atau melebarkan sayap tadi gitu. Karena aku ngerasa bangga sih, aku kan maksudnya sebagai Putri Hijab nih, part of Putri Hijab ya. Wow. Nah, jadi dan dengan pekerjaan aku yang relate juga, karena kan kebetulan memang konsepnya itu kayak untuk penyiar itu ya, kan di program, boleh sebutin gak sih? Boleh. Boleh nggak? Boleh ya? Jadi program Pesona Indonesia, dan emang konsepnya itu kayak hijab traveler. Nah, aku pengen nih orang-orang yang ngeliat aku, kan mungkin ada yang searching nih, siapa sih Tufa gitu kan, Putri Hijab. Jadi kayak relate-nya itu karena hijabnya tadi gitu loh. Dan aku pun kayak ngerasa bangga sih dengan hijab aku gitu. Ya, sebagai wanita muslimah harus bangga sih ya Kak, menggunakan hijab, karena ya hijab bagi seorang muslimah adalah mahkota ya Kak. Betul. Bukan gimana ya, kan dia memang juga kewajiban ya. Iya benar. Tapi apa salahnya sih kewajiban itu diambil juga hal-hal yang lainnya gitu loh. Banyak hal yang bisa kita output dari hijab ini sebenarnya, bisa kita input gitu loh. Tapi tergantung kita bisa nggak sih memanfaatkan itu dengan baik. Banyak nggak sih brand-brand yang dari wanita muslimah yang sekarang udah go internasional. Bayangin seberapa kerennya mereka gitu. Nah, itu salah satu alasan aku untuk ikut Putri Hijab juga, karena aku merasa kayak mungkin ini juga menjadi salah satu wadah mungkin gitu. Ada nggak sih Kak kayak rencana Kakak untuk mengikuti kegiatan yang lain di luar Putri Hijab sendiri? Kalau misalnya keinginan mungkin ada,
entah itu nambah pengalaman mungkin di bidang kerja ataupun pengalaman-pengalaman pijen lainnya mungkin ada. Cuman untuk saat ini aku pengen fokus dulu sama kegiatan-kegiatan aku. Nanti kalau misalnya rasanya udah bisa nih, ada waktu kosong emang yang benar-benar bisa bertanggung jawab dengan itu, mungkin bisa diambil gitu. Tapi nih aku boleh nggak sih ngomong sedikit? Boleh gitu? Kakak. Kalau kita nih mahasiswa gitu kan, mungkin yang masih mahasiswa yang baru masuk atau yang mahasiswa akhir gitu, menurut aku perkuliahan ini tempatnya untuk mencari berbagai pengalaman. Karena coba deh bayangin ya, mungkin kita kalau misalnya ngelihat orang yang udah kerja, kan itu fokus hidup mereka tuh udah lebih harus ada jelas tujuannya mau kemana. Jadi coba-coba itu udah nggak lagi waktunya gitu loh. Jadi coba deh sekarang gitu kan, momen-momennya masih muda, masih sinerginya tuh masih tinggi segala macam. Coba deh cobain berbagai hal gitu. Gak mesti putri hijab enggak mesti duta enggak atau apapun itu. Cuman ya nambah pengalaman gitu. Itu pengen aku sampein sih, karena aku pengen membagikan itu ke teman-teman. Wah, positif banget ya. Iya benar. Masya Allah, amin. Masya Allah. Oke Kak, tadi udah serius-serius ya kita. Ini kita masuk ke sesi happy-happy ya. Oke, happy Kyo. Bukan. Tadi happy sih, cuman Iya. ini kita masuk ke games. Oke. Penasaran nggak sih Kak apa games? Enggak dong. Ya penasaran dong. Penasaran apa Jadi, tuh? nama gamesnya itu This or That. Jadi nanti Ayah menyebutkan pilihan dua kata. Jadi kakak harus memilih di antara dua kata tersebut. Oke, langsung aja ya. Oke. Aduh deg-degan. Pura-pura sih. Oh, enggak. Oke. Oke. Yang pertama, memuji orang atau dipuji orang? Oke. Apa? Dipuji orang. Agak saya. Kenapa dong? Alasannya gini sih. Kadang gimana ya? Aku tuh ngerasa dengan aku dapat pujian tadi, aku bisa ningkatin semangat aku. Bukan berarti dapat pujian kita jadi kayak ya dong Terbang. namanya juga Tufa gitu. Gak kayak gitu, cuman aku malah jadi kayak oh ternyata orang-orang nilai aku tuh kayak gitu ya. Aku aja tuh kadang gak kepikiran loh sama itu. Kadang orang bilang gini, kamu suaranya bagus loh. Aku ngerasa suara aku jelek, cempreng, gak enak didengar. Tapi ternyata itu tuh jadi kunci aku sekarang di suara aku gitu. Makanya aku mungkin masih belum terlalu mengenal diri aku. Dengan adanya pujian tadi, aku jadi kayak oh ternyata kayak gini, dan itu jadikan buat semangat aku juga buat jadi lebih baik lagi gitu. Soalnya kan Kak, kita tahu dari diri kita tuh dari orang lain ya Kak. Soalnya kan Nggak sepenuhnya sih, cuman ya lebih kurang kayak gitu ya. penampilan luar gitu ya. Benar. Oke, jadi kakak memilih dipuji orang. Oke, selanjutnya. Oke. Apa ya? Apa ya? Selanjutnya jadi diri sendiri atau ikut kata orang? Jadi diri sendiri. Nah, Kenapa itu Kak? karena aku dulu pernah di titik yang selalu ikutin apa kata orang, kayak orang saran dikit aja, oke, Tufa kayak gini, nanti tambah lagi pihak lain kan, kamu kayak gini, langsung ikutin. Cuman ternyata dengan kayak gitu aku jadi nggak ada arah sendiri, aku jadi nggak tahu aku tuh kelebihannya di mana, aku tuh kayak personalitinya seperti apa, aku jadi nggak tahu, karena aku tuh terlalu dengerin apa kata orang. Dan terkadang orang itu dia hanya entah itu nyeletuk gitu kan, nggak asal ngomong, atau cuma sekedar penilaian sebentar aja, karena yang menjalani itu kan kita gitu. Iya benar. Makanya aku lebih memilih Jadi diri sendiri ya. Itu dia. Kita nggak salah juga ya Kak, jadi diri sendiri, ngapain ikut orang lain? Malah gitu kalau ya. menurut aku, kalau kita udah bisa jadi diri kita sendiri, trust sama diri kita sendiri, itu jadi poin penting juga sih untuk kehidupan berikutnya gitu. Oke, disorder selanjutnya yaitu jeng. Meninggalkan atau ditinggalkan? Wow, pilihan sulit kayaknya. Aku Iya. meninggalkan. Wow, tegas ya Kak? Tegas. Oke, Kenapa kenapa aku tuh? bilang kayak gitu? Karena aku pribadi nih, mungkin orangnya kayak gimana ya? Karena aku pengen diperlakukan seperti itu, aku memberikan hal yang kayak gitu. Tapi nyatanya tidak semua orang, dan mungkin kita nggak bisa mengharapkan itu kita dapatkan dari orang lain gitu kan.
Nah jadi di saat aku udah ngasih yang terbaik nih, ternyata orang tidak bisa menghargai dengan baik juga gitu kan. Dan oke, kita sekali dua kali kayak masih, ini kok jadinya agak-agak curhat soal perasaan ya? Gak Boleh apa-apa, nggak sih? santai aja kakak. Cuman ternyata nggak bisa memberikan yang terbaik. At least kayak ngehargain dulu deh gitu kan. Ternyata nggak bisa. Oke, daripada kita nyakitin diri sendiri, kita udah berusaha yang terbaik nih. Taunya enggak, ya mending kita ngejauh aja dulu, kita ninggalin aja dulu, karena kita kan tahu mana yang baik buat diri kita, mana yang enggak. Karena ya ninggalin yang negatif tuh harus ya kak. Iya benar. Kita harus cari positifnya aja untuk diri kita. Betul, jahat sih, cuman itu salah satu kunci kehidupan. Biar bahagia. Selalu, ya. Bener banget. Oke, selanjutnya ini cewek banget loh. Ini soal perasaan gak ya? Nanti kok ada malah jadi baper gitu? Enggak. Oke, yang selanjutnya nggak pakai lipstick atau nggak pakai alis. Aduh. Nggak pakai lipstick. Kenapa gitu kak? Karena saya pucet. Jadi kalau nggak pakai lipen aja tuh orang-orang pasti ngira kamu sakit. Enggak, cuma nggak pakai lip aja. Salah. Seharusnya kakak milih nggak pakai alis. Kenapa? Kakak milihnya nggak pakai lipstick. Ntar dulu deh, aku udah ngeblank deh. Oh gitu, nggak pakai ya bu? Oh ya berarti nggak pakai alis gitu. Biarin aja alis tuh ya. Iya benar-benar, karena kayak ya udah walaupun botak, cuman setidaknya masih ada gitu. Ini kalau bibir saya pucat banget gitu kan. Bibir tuh kayak menentukan kita fresh atau enggak gitu ya kak. Girls juga deh. Oke, disorder selanjutnya, pergi nggak mandi atau pergi nggak makeup? Oke, lebih milih pergi nggak make up sih. Kenapa gitu kak? Karena kalau nggak mandi kan setidaknya kita kan kalau mandi nih, walaupun kita nggak pakai make up pun kita masih kelihatan segar, bersih gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pakai make up cuman kitanya nggak fresh di badan kan nggak juga sih. Intinya wangi dulu ya kak. Ada wangi orang dulu. yang makeup nomor 1 tapi penampilan aduh. Kan aku biar di badan dulu deh gitu, Iya, nanti ini mah bener-bener. ikut aja gitu kan. Bener banget kak. Penampilan nomor 1 ya kak. Oke, selanjutnya salah kostum atau baju kebalik? Mending baju kebalik ya sih, jadi kan bisa dibalik. Kalau salah kostum ya masa pulang dulu Iya, gitu kan, ribet ya bu. Gitu sih. Kalau baju kebalik malunya bentar doang, habis Iya, itu bentar tukar lagi doang. kan. Tapi Iya. kalau Tahu nggak sih zaman sekarang tuh style jeans tuh emang yang kebalik-kebalik gitu. iya bener, ada. Bilang aja nih emang kayak begini Iya. zamannya, stylenya emang kayak begini Style zaman sekarang. Kalau Ikutin salah ya. kostum mah mending aduh balik lagi deh. Bener, Nggak usah gitu. ikutan caranya. Makanya. Oke. Kakak suka bubur nggak sih kak? Suka apa? Bubur ayam. Bubur ayam? Oh suka. Pastinya lah ya kak, soalnya enak banget ya. Enak banget. Nah kakak ini tim bubur ayam diaduk atau tim bubur ayam nggak diaduk? Oke, ini pertanyaannya agak random ya gamesnya, cuman seru juga ternyata. Aku lebih suka yang diaduk, karena kan dia kalau misalnya nggak diaduk nih, Iya. kan bumbunya nggak merata. Iya. Nah, walaupun dia nggak cantik gitu kan visualnya, cuma setidaknya enak dinikmatin Bener gitu. banget. Oke, jadi itu games dari dia semua. Wah, seru banget. Awas ya kalau nggak seru juga ya di nonton di rumah. Harus seru dong. Harus seru dong. Oke, sebelum permainan tadi udah selesai nih kak. Boleh dong, Ayah nih bicarain tentang Putri Hijab. Sebenarnya ada rasa mau ikut kemarin kak, cuman mundur karena aduh nggak pede ya kak. Padahal pede itu nomor 1 ya kak. Nah, apa sih pesan kakak untuk Ayah sendiri dan intelektual muda yang pengen banget ikutan Putri Hijab tahun depan ya? Masa tahu ada lagi ya. Harus ada nggak sih? Iya dong, harus. Setidaknya 1-2 orang harus ikut setelah nonton ini gitu ya. Oke, harus ya. Harus. Kalau pesannya, sebenarnya gini, kalau saran aku nih, Iya. kayak manusia itu kan punya kelebihan ya, Iya. kayak sekurang-kurangnya ada deh 1 gitu. Coba deh kamu kenalin kelebihan kamu. Misal kamu insecure-nya gara-gara apa dulu? Gara-gara penampilan? Iya, atau penampilan gara-gara- sih kak, lebih ke penampilan. banyak hal yang bisa ditonjolkan di luar penampilan gitu. Entah itu mungkin nih sekarang nih Ayah udah bisa
udah bagus public speakingnya apa segala macam, itu juga salah satu hal yang ditonjolkan gitu loh. Dan Ayah tuh udah pede dengan itu gitu. Yang penting ya kalau udah kontes itu ya, kalau udah masuk kontes itu harus pede. Kalau bisa agak-agak nyombong nggak apa-apa deh. Serius, karena kalau tapi bukan berarti nyombongnya itu yang kayak jadi ngeremehin orang tuh enggak. Jangan. Tapi nyombongnya itu lebih ke meningkatkan percaya diri kita sama diri sendiri gitu. Karena kayak penampilan nih, sampai mana sih penampilan gitu? Cuman kalau kemampuan, kalau skill, apakah semua orang punya? Ya tentu tidak gitu ya. Itu. Dan buat teman-teman di rumah juga nih, tau muda, dalamnya ngomong gitu ya. Buat yang di rumah juga tekankannya itu kan pertama niat, yang kedua coba deh cari tahu, gali-gali kita kelebihannya di mana gitu. Gak mesti soal public speaking kok, mungkin hal yang lain juga bisa yang kita tonjolkan gitu. Entah itu mungkin di seninya nanti apa gimana gitu, kan itu juga penilaian ya. Karena nanti di saat karantina pun juga ada penampilan bakat. Alhamdulillah kakak juga masuk waktu itu, yang maksudnya itu penampilan bakat yang ditampilkan kayak yang terbaik kayak gitu. Jadi waktu itu nampilnya siaran sih. Wow. Siaran radio. Ada gunanya. Ada gunanya. Nah makanya aku bilang kan, kadang pengalaman yang jauh itu gak cuma berhenti untuk di pengalaman aja. Kadang itu tuh akan mendukung kita untuk ke hal-hal berikutnya gitu. Wow. Masya Allah. Untuk pemuda yang ada di rumah nih, jangan ragu lagi untuk ikut Putri Hijab di tahun berikutnya. Benar. Nggak tahu jadi winner kan? Iya, winner. Wow, tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu, itu rezeki ya. Iya, benar banget. Nah, itu muda, itu tadi bincang-bincang seru kita bareng Kak Tufa. Jangan lupa dengerin podcast UKKPK Voice setiap malam minggu, bisa lewat Spotify dan Anchor di UKKPK Voice. Dan buat itu muda yang mau lihat secara visual nih, bisa langsung ke YouTube kita di UKKPK UNP. Oke, tadi aku udah ngobrol panjang juga bareng Kak Tufa. Untuk itu aku Aya pamit, Aku Tufa pamit. terus dengerin kita di UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng gue, lo, apapun kita ceritain di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.